Pasar Keuangan Internasional, pertemuan ketiga. Anggota kelompok Muhammad Iqbal, Paranata Syarif, Ibnu Sukma Maulana, dan Hafid. Pasar valuta asing merupakan pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Banyak pedagang menerima dolar AS karena bisa menggunakannya untuk membeli barang dari negara lain. Tipe transaksi falas yang paling umum adalah jual beli falas memakai kurs spot atau nilai tukar berjalan sesuai valuta. Pasar yang memfasilitasi transaksi nilai berjalan suatu valuta dinamakan dengan pasar spot. Bid-ask spread merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli valuta asing pada sebuah bank. Bank komersial menyediakan transaksi falas demi mendapatkan keuntungan. Kuota beli suatu valuta asing dari sebuah bank selalu lebih rendah dari kuota untuk menjual. Kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Kurs terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Contohnya, ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka digunakanlah kurs jual. Yang kedua ada kurs tengah, yaitu penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya, namun kurs ini jarang sekali digunakan. Yang ketiga ada kurs beli, yaitu harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Contohnya, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka digunakan kurs beli. Lalu ada contoh soal tentang kurs jual dan kurs beli. Budi akan liburan ke Amerika. Budi memiliki 60 juta rupiah. Saat Budi menukarkan uang di money changer, harga kurs jual 1 dolar adalah 15.000 rupiah. Harga kurs beli 1 dolar adalah 14.000 rupiah. Karena Budi pemilik rupiah, sedangkan money changer menjual mata uang, maka berlaku kurs jual yaitu 60 juta rupiah dibagi 15.000 rupiah sama dengan 4.000 dolar. Lalu ada contoh soal lagi tentang perbandingan selisih kurs jual dan kurs beli. Contoh, Bank BCA memiliki kurs beli atas dolar adalah 0,007 dolar dan kurs jual adalah 0,0074 dolar. Untuk kasus ini, selisih nominal kurs beli atau jual adalah 0,0074 dolar dikurang 0,0070 dolar atau hanya 4/100 penny. Namun selisih beli atau jual yang dinyatakan dalam persentase sebenarnya sedikit lebih tinggi pada mata uang yang dibandingkan dengan pound sterling di atas. Untuk membuktikan hal ini, asumsikan seorang wisatawan yang menukar 1.000 dolar menjadi yen sesuai kurs jual bank seharga 0,0074 dolar. Rumusnya itu adalah kurs jual dikurang kurs beli dibagi kurs jual. Caranya yang pertama adalah menentukan kurs beli dan kurs jual pada pound sterling. Kurs beli dari pound sterling adalah 1,52 dolar dan kurs jual dari pound sterling adalah 1,60 dolar. Perhitungannya yaitu 1,6 dolar dikurang 1,52 dolar lalu dibagi 1,6 dolar. Hasilnya adalah 0,05 atau 5%. Lalu yang kedua kita menentukan kurs beli dari yen Jepang dan kurs jual dari yen Jepang. Kurs beli dari yen Jepang adalah 0,0070 dolar, lalu kurs jualnya adalah 0,0074 dolar. Maka perhitungannya adalah 0,0074 dolar dikurang 0,0070 dolar lalu dibagi 0,0074 dolar, maka akan mendapatkan hasil 0,54 atau 5,4%. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu adalah faktor pembayaran impor. Pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai impor barang maka semakin banyak yang permintaan terhadap valuta asing sehingga kurs mata uang lokal menurun. Begitu juga sebaliknya, jika impor barang sedikit akan membuat kurs dalam negeri menguat. Yang kedua adalah faktor aliran modal keluar. Capital outflow ini artinya modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara lainnya. Semakin banyak utang yang dibayar atau keperluan negara, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkatkan kurs mata uang dalam negeri menurun. Begitu juga sebaliknya, jika negara menanamkan modal keluar negeri, maka kurs akan menguat. Yang ketiga adalah kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing, maka yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing. Banyaknya permintaan terhadap valuta asing akan memperlemah kurs mata uang lokal terhadap mata uang asing.
menginterpretasikan kuota nilai valuta asing. Yang pertama, ada kuotasi langsung, yaitu nilai tukar yang ditunjukkan oleh jumlah dolar per unit valuta lain. Yang kedua, ada kuotasi tidak langsung, yaitu nilai tukar yang ditunjukkan oleh jumlah valuta lain per unit dolar. Yang ketiga, ada kurs silang, yaitu kurs antara valuta A dan valuta B jika diketahui masing-masing kurs antara valuta A dan valuta B dengan valuta ketiga. Yang keempat, ada ECU, European Currency Unit, merupakan suatu unit perhitungan dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajiban hutang antar berbagai pemerintah Eropa. Dan yang terakhir ada SDR, Special Drawing Rights, yaitu aset-aset cadangan internasional yang awalnya dialokasikan oleh IMF kepada negara-negara tertentu dan saling diperjualbelikan oleh pemerintah untuk menutupi kewajiban-kewajiban hutang. Risiko nilai tukar pada bank. Yang pertama ada kurs forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan mata uang atau valuta asing dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan. Kurs forward ini berlaku untuk waktu tertentu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Yang kedua ada premium forward, yaitu persentase antara selisih kurs forward dengan kurs spot dan biasanya dikuotasikan berdasar tahunan. Yang ketiga ada arbitrage. Kalau di dalam dunia ekonomi itu praktik memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Selanjutnya ada kontrak forward. Nah, yang dimaksud kontrak forward itu merupakan kesepakatan antara sebuah bank komersial dengan kliennya menyangkut pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa depan pada kurs tertentu. Kurs forward itu mewakili penukaran valuta pada waktu di masa yang akan mendatang. Periodenya paling umum adalah 30 hari, 60, 90, 180, dan 360 hari. Sejumlah bank menawarkan kontrak forward berjangka waktu 2 tahun atau lebih tinggi sejumlah perusahaan besar biasanya. Pasar currency futures dan pasar currency options. Kontrak currency futures merupakan volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Kontrak currency option diklasifikasikan sebagai call and put. Currency call option merupakan pabrik yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu selama periode waktu tertentu dengan harga tertentu. Exercise price adalah kurs yang dipakai pada saat pemilik currency call option menggunakan hak opsinya. Bagian pasar euro currency. Ada dua, pasar euro dolar dan petrodolar. Pada pasar euro dolar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dolar Amerika Serikat yang didepositkan pada bank-bank di Eropa. Yang kedua ada petrodolar. Merupakan deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara yang menerima dolar hasil penjualan minyak ke negara-negara lain. Pasar euro kredit. Pasar euro kredit merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. London Interbank Offer Rate atau LIBOR merupakan suku bunga yang umumnya dikenakan bagi pinjaman-pinjaman antar Eurobank. Syndicated Euro Credit Loan merupakan kredit yang disediakan oleh kelompok bank dalam pasar euro kredit. Pasar Eurobond merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi-obligasi yang dijual di luar negara dari valuta yang mendemonisasi obligasi yang dimaksud. Euroclear merupakan jaringan yang memberikan informasi kepada semua pedagang mengenai obligasi-obligasi apa saja yang tersedia di pasar untuk dijual. Withholding tax merupakan pajak yang dikenakan pemerintah tamu atas dana-dana yang akan dipulangkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Pasar saham internasional. Pasar saham merupakan pasar untuk perdagangan saham perusahaan yang dipegang umum dan instrumen yang termasuk opsi saham, perdagangan
dan perkiraan indeks. Ada beberapa pasar saham di ekonomi maju atau negara maju dengan pasar terbesar, seperti di Amerika, China, Jepang, dan Eropa. Yankee Stock Offering merupakan penawaran saham oleh perusahaan non-Amerika Serikat dalam pasar Amerika Serikat. American Depository Receipts merupakan sertifikat yang mewakili kepemilikan atas saham-saham asing yang diperdagangkan pada bursa yang ada di Amerika Serikat. Manfaat pasar uang internasional. 1. Perdagangan luar negeri dengan mitra-mitra perusahaan. Yang kedua, dapat berinvestasi asing secara langsung atau akuisisi aset yang ada di luar negeri. 3. Pembiayaan jangka panjang dalam pasar euro kredit, eurobond, atau pasar saham internasional. Yang keempat, pembiayaan jangka pendek dalam pasar euro currency. Dan yang terakhir, investasi jangka pendek dalam sekuritas luar negeri.